Jadi seorang warga, dia ini sedang berkendara, mengemudi di tengah malam, karena itu di perkampungan ya. Jadi hening. Namun ketika dia melintasi area jembatan tersebut, di sana dia bisa mendengar dengan jelas suara perempuan sedang menyanyikan lagu berbahasa Jawa, alias sedang melantunkan tembang Jawa. Tentunya itu bikin warga itu merinding gitu kan, kaget, takut juga. Karena siapa yang bernyanyi malam-malam di tengah malam di jembatan? Padahal ketika dia lihat sekitar nggak ada siapa-siapa. Halo semuanya, selamat malam. Aku Gusti Gina dan aku akan menceritakan sebuah cerita pengalaman horor tentang sosok penunggu jembatan yang dikenal sebagai Tembang Sinden. Ada sebuah desa di Pulau Jawa. Desa ini layaknya desa seperti biasa ya. Ya, tenang, adem. Tapi desanya tidak bisa disebutkan ya secara spesifik di mana. Tapi tepatnya sih di sekitar Malang, sebuah desa di sana. Mungkin kalian yang memang orang sana mendengar cerita ini akan terdengar familiar. Karena di desa ini ada sebuah batu besar yang konon katanya batu itu yang melindungi desa itu dari air bah. Dan di desa itu ada sebuah jembatan yang ternyata dikenal oleh masyarakat di sana. Jembatan itu memiliki sebuah cerita yang menyeramkan. Selain itu juga cerita di balik horornya jembatan itu ternyata sangat mengerikan. Ada banyak cerita warga ketika mereka melewati jembatan itu. Contohnya, ketika seorang warga melintasi jembatan itu, jalan santai gitu kan, di malam hari, tek 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 tek, dia seolah melihat sosok perempuan yang penampakannya seperti perempuan pada umumnya gitu. Tapi perempuan itu nampak berlari ke arah suatu sumber. Berlari, ketika dideketin, menghilang. Siapa perempuan itu tengah malam? Cerita seperti itu tuh gak cuma 1-2 kali atau 1-2 orang yang mengalami. Ada banyak. Kemudian ada juga cerita dari warga yang mereka kalau lewat di sana, boleh saja mereka gak lihat penampakan gitu ya. Gak melihat sosok hantu yang menyeramkan dengan penampakan yang mengerikan. Tapi saat mereka berjalan di daerah situ, sayup-sayup di tengah keheningannya malam, mereka bisa mendengar suara perempuan yang lembut sedang menyanyikan sebuah tembang, layaknya suara sinden. Banyak warga yang mengalami hal-hal mistis ketika mereka melewati atau berada di sekitaran jembatan tersebut. Hingga akhirnya ada seorang perempuan namanya Siska. Dia bisa dibilang orang yang bisa berkomunikasi dengan dunia lain, dunia gaib. Dan dia bertemu dengan penghuni jembatan tersebut. Mungkin bagi orang yang memiliki kemampuan khusus ini biasanya tidak memiliki ketakutan yang sebesar kita yang awam gitu kan.
Sehingga terjadilah komunikasi antara Siska dan si Sinden, penunggu jembatan itu. Dari pengalaman Siska inilah akhirnya kita mengetahui gimana sejarah kenapa jembatan itu menjadi jembatan yang menyeramkan, jembatan yang angker, jembatan yang menjadi tempat munculnya berbagai penampakan. Ternyata kisah ini dimulai di tahun 1935. Cerita kenapa seorang perempuan menjadi penghuni jembatan tersebut. Nama hantu ini adalah, sebut saja, Namiyah. Di tahun 1935, pada saat itu usianya masih 32 tahun. Bisa terbilang dewasa ya, 32 tahun. Tapi di usianya yang sudah 32 tahun berkepala 3, Namiyah pada saat itu belum menikah. Dia masih perawan. Wajahnya juga masih sangat cantik. Hingga terjadilah sebuah perbincangan antara Namiyah dan ibunya. Di malam itu yang ternyata menjadi malam terakhir kehidupan Namiyah. Namiyah pada saat itu sedang bersiap-siap untuk tampil di sebuah desa dalam hajatan kecil. Ya, Namiyah memang seorang sinden. Dia sinden yang sangat cantik, anggun. Namiyah bergabung dalam sebuah kelompok karawitan di desanya. Sebenarnya di kelompok itu sih ada 3 sinden, dan Namiyah salah satunya. Kebetulan di malam itu untuk menuju lokasi, para anggota karawitan ini berangkatnya tuh beda-beda, nggak satu rombongan gitu, nggak. Jadi ada yang berangkat sendiri, ada yang naik pedati, ada juga yang naik dokar seperti Namiyah. Nah, Namiyah nantinya akan ditemani oleh 2 temannya, yaitu Tukim dan Joko. Balik lagi ke perbincangan antara Namiyah dan juga ibunya. Seolah itu pertanda atau seperti apa, tapi perbincangan itu rupanya menjadi percakapan terakhir antara ibu dan anak. Namiyah yang sedang memperbaiki sanggul. Biasanya sinden itu pakai sanggul ya. Jadi dia kayak menyanggul, dan ibunya di sampingnya mengatakan, "Dok, kamu kok gak nikah aja sih? Ibu pengen punya cucu loh." Namiyah yang mendengar perkataan ibunya hanya tersenyum kecil. Dia bilang, "Bu, aku ini sangat menyukai pekerjaanku." Seolah itu isyarat bahwa dia santai-santai aja menuju jodohnya nanti gitu loh. Perbincangan antara seorang ibu yang ingin memiliki menantu, anaknya menikah dan memiliki cucu, mungkin jadi perbincangan yang biasa ya bagi orang dewasa. Namiyah pun menanggapinya biasa aja sambil tersenyum-senyum, dan dia meyakinkan kepada ibunya bahwa nanti pasti ada, nanti pasti sampai, nanti dia pasti ketemu dengan jodohnya. Mendengar perkataan Namiyah yang menenangkan, ibunya itu bilang, "Ya sudah nak, yang penting kamu ini sehat-sehat ya." Seolah itu pesan terakhir dari ibunya, tapi juga mungkin pertanda ya. Seakan ibunya hanya mengharapkan kesehatan dari kehidupan Namiyah. Setelah perbincangan itu, Namiyah selesai siap-siap mau berangkat. Dia pamit dengan ibunya, dan kedua temannya Joko dan Tukim tiba. Lalu mereka berangkatlah menuju desa tetangga. Jadi desanya Namiyah tempat tinggal
dan desa tempat dia tampil itu berbeda. Yang mana jaraknya itu rupanya lumayan jauh ya. Sehingga waktu tempuh dari tempatnya ke tempat hajatan itu cukup lama. Mereka naik dokar bertiga atau kereta kuda. Tok 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 tok. Perjalanan panjang hingga akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Kebetulan Namiyah, Joko, dan Tukim ini datang pertama kali. Barulah teman-temannya menyusul. Sambil berkoordinasi dengan pemilik acara, mereka masuk ke ruangan untuk bersiap-siap. Jadi kayak bisa dibilang kalau sekarang backstage ya. Dan acara pun dimulai. Acara dimulai, grup karawitan Namiyah ini mulai tampil. Namiyah sebagai sinden dengan 2 sinden lainnya mulai menyanyi. Tentunya dalam bahasa Jawa. Dan tentunya seorang sinden pasti suaranya merdu banget. Mereka bernyanyi, tamu berdatangan, warga, keluarga yang punya acara, hingga datang tamu yang mungkin terlihat beda. Karena tamu ini adalah 4 pria yang dikenal sebagai pejabat petinggi desa gitu loh. Dan mereka terlihat seperti bapak-bapak nakal gitu. Cuman ya udah, Namiyah tetap fokus walaupun matanya memperhatikan sekitar gitu kan. Tapi dia tetap fokus bernyanyi, menyelesaikan performansnya sebaik mungkin. Dan sampailah di penghujung acara, rupanya ada sebuah kejadian yang membuat semua tamu geger, yang mana salah satu rombongan bapak-bapak pejabat tinggi tadi, salah satu di antara mereka memecahkan gelas. Di sanalah ketahuan kalau mereka mabuk-mabukan. Namiyah yang sambil bernyanyi menyelesaikan performansnya berusaha setenang mungkin. Orang ribut, dia selesai. Selesai, artinya acara juga selesai ya. Semua penampil dari grup karawitan itu kembali ke ruang bersiap atau backstage. Mereka ngobrol, beres-beres. Dan ternyata besoknya lagi mereka itu bakalan tampil lagi di desa lain. Jadi setelah acara malam ini, mereka bakal OTW lagi nih ke desa lainnya, yang mana besok mereka juga akan tampil. So, artinya setelah acara ini dia nggak pulang ke rumah ya, tapi ke tempat lain, ke desa selanjutnya. Seperti yang aku bilang sebelumnya bahwa grup ini tuh berangkat terpisah-pisah. Ada duluan gitu kan rombongannya. Nah, Namiyah ini kan bertiga ya sama Joko dan Tukim. Mereka itu paling belakangan berangkatnya karena mereka yang mengurus pembayaran. Pembayaran itu kan kayaknya agak lama gitu sama pemilik hajatan, prosesnya segala macam bla bla bla, sehingga mereka cukup terpisah jauh jaraknya dengan rombongan. Setelah pembayaran selesai, Namiyah, Joko, dan Tukim mereka menaiki dokar. Tapi dari jauh, Tukim itu kayak ngelihat ada yang jatuh dari kuda. Dan si Namiyah juga lihat kan sama Joko. Terus kata Tukim, itu kayaknya bapak yang mabuk tadi deh. Kata Namiyah kan, biarin aja, gak usah digubris. Ayo Joko, buruan, tempat yang bakal kita datangin ini jauh loh, kita harus segera mungkin. Ya udah, kletek kereta kuda mereka kembali berjalan menyusuri gelapnya malam. Tek. Tanpa diduga-duga, di jembatan
Di jembatan yang sekarang menjadi angker itu adalah tempat titik tragis kehidupan Namiyah, Joko, dan Tukim. Kereta kuda mereka dipaksa berhenti karena dihadang keempat pria pejabat tinggi tadi. Salah satu dari mereka mendatangi Joko dan berkata dengan tegas, "Turun." Joko yang mendengar suara tersebut tentu turun ya. Lalu dia menyamperin keempat bapak laki-laki tadi. Seperti terdengar ada pembicaraan serius, tapi samar-samar nggak bisa terdengar jelas juga karena aliran sungai Berantas itu keras ya. Tukim dan Nambi itu kayak saling pandang. Joko ngomongin apa nih ya? Joko ya nggak tahu, nggak dengar gitu. Tidak lama kemudian Namiyah dan Tukim yang masih di kereta ini didatangin sama Joko. Plak 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 plak. Joko bilang, "Tukim, ayo turun. Ada yang mau dibicarain serius sama si bapak-bapak itu." Mendengar ucapan Joko, Namiyah ini bilang, "Loh, kalian ninggalin aku sendirian di sini?" Dan Joko bilang, "Sebentar aja, Mbak. Ada hal penting mau dibicarakan." Akhirnya si Joko, Tukim berbicaralah dengan keempat pria tadi. Namiyah sendirian di kereta. Dia duduk menunggu kira-kira apa pembicaraan kedua temannya tersebut. Saat menunggu dia juga memperhatikan keempat laki-laki itu. Bapak-bapak itu terlihat seperti memandang Namiyah dengan tatapan nafsu birahi. Melihat tatapan seperti itu, Namiyah ini udah kayak merasa, jangan-jangan dia nggak beres nih gitu kan. Akhirnya bukannya Joko dan Tukim ini kembali ke kereta, tapi mereka malah berjalan ke arah kayak tempat hutan-hutan, pohon, semak-semak begitu. Dan Namiyah itu bingung gitu loh. Loh, kok Tukim sama Joko kesana? Karena posisinya Namiyah ini masih di kereta dan dia nggak tahu harus ngapain, dia itu masih diam melihat keadaan. Dan ternyata salah satu dari keempat bapak-bapak ini tuh ngikutin Tukim dan Joko ke sana. Namiyah diam dan tiba-tiba terdengar suara dor. Namiyah mendengar suara itu, tahu pasti kalau itu adalah suara pistol. Dia sudah merasa ini bener-bener sesuatu yang gak beres. Ini pasti ada sesuatu yang mengerikan gitu. Tanpa berlama-lama Namiyah langsung turun dari kereta dan dia mengarah ke tempat Joko dan juga Tukim. Namun ketika dia mau mengarah ke sana, ketiga pria tadi itu menghadang dia. Jadi kayak udah, mau kemana gitu kan. Dengan gesit Namiyah itu berhasil lolos, berlari-lari dan mengarah ke tempatnya Tukim dan Joko. Dia berusaha mencari kedua temannya, tapi ternyata di balik pohon semak-semak kayak gitu, Tukim tuh dengan tergopoh-gopoh dia berjalan dan dia menemui Namiyah. Posisi Tukim itu kayak tergopoh-gopoh gitu kan, dan dadanya sudah berlumuran darah. Tukim ditembak di dada. Dengan suara lirih di saat-saat terakhirnya, Tukim berkata, "Lari Mbak, lari. Larilah secepat mungkin Mbak, lari." Setelah mengatakan itu, Tukim jatuh ke tanah. Dia meninggal dunia. Melihat temannya ditembak dan meninggal dunia, tentunya Namiyah tuh nggak bisa berpikir jernih gitu loh. Bukannya dia benar-benar lari, tapi dia mencari Joko. Dia mencari Joko satunya. Dan ternyata Joko itu ada di samping sungai kayak gitu dengan seorang pria. Ini kan berempat tadi prianya ya. Salah satu dari mereka itu menyiksa Joko. Bahkan
kepala Joko itu dimasukkan ke dalam air. Jadi kayak diginin. Nah karena masuk di dalam air, di lama gitu kan, akhirnya Joko itu tuh nggak bisa bernafas dan badannya tuh nggak bergerak lagi, lalu dibiarkan begitu aja. Namiyah yang bener-bener shock, kedua temannya dibunuh di hadapan matanya sendiri. Dia mau lari sekuat tenaga, tapi tenaganya juga tidak sebesar itu. Ketika dia berusaha lari, malang nasibnya, malang sekali nasib Namiyah. Dia gagal melarikan diri. Dia keburu ditangkap sama ketiga pria. Tangannya dipegang, mulutnya dibungkam, dia disiksa. Dan Namiyah secara bergilir diperkosa oleh keempat pria bejat itu. Jadi mereka menyetubuhi Namiyah satu persatu. Namiyah yang perawan rupanya mengeluarkan darah di alat vitalnya, di kemaluannya dia. Tentu saja juga Namiyah dalam keadaan tenaga yang sudah habis ya, hanya bisa menangis, meringis. Kondisi Namiyah, dia tuh kayak bener-bener kalut gitu loh. Dia takut, kayak mungkin udah mulai setengah sadar. Tadi kan mabuk ya, udah mulai setengah sadar, tapi makin deng-deng. Karena dia ketika menyadari apa yang sudah dia lakukan, dia malah berlari ke kereta dia dan dia mengambil kapak dan seperti orang kesetanan, dia kembali mendatangi Namiyah, lalu dengan harapan agar perilaku mereka berempat ini tidak diketahui oleh warga, dia membunuh Namiyah dengan mengkapak kepalanya. Jadi dikapak seperti ini sampai berapa kali hingga Namiyah benar-benar meninggal dunia. Sangat mengenaskan. Tidak sampai di sana, Namiyah sudah dibunuh dengan kapak. Mereka berempat makin panik. Yang tadinya hanya satu orang, sekarang semuanya benar-benar panik gitu loh. Mereka sudah membunuh 3 orang, dan untuk menghilangkan jejak, mereka berpikir aneh banget. Jadi mereka mengumpulkan jasadnya Namiyah, Tukim, dan Joko, lalu dibakar. Ya berharap ketiga jasad ini tuh nggak dikenalin gitu. Dibakar, setelah dibakar jasad ketiga manusia malang ini dilempar begitu saja ke sungai. Dan mereka berempat pergi begitu aja. Ya, itu tadi cerita dari Namiyah. Hantu yang selama ini ditemui oleh warga. Wanita, arwah wanita yang selama ini seringkali bernyanyi di tengah malam, menembang dalam bahasa Jawa. Dia adalah Namiyah, arwah penasaran yang meninggal begitu mengenaskan. Cerita dia ceritakan kepada Siska. Mungkin di setiap tempat ya, tempat-tempat yang dihuni oleh makhluk gaib atau hantu atau sosok arwah seperti Namiyah memiliki ceritanya masing-masing. Dan Siska, orang-orang yang seperti Siska bisa mengungkap cerita mereka kepada dunia. Oke, sampai di sini dulu cerita kali ini. Semoga ada hal yang bisa kita petik. Jangan lupa untuk di like, komen, share jika kamu menyukai cerita ini. Dan apabila kamu memiliki cerita pengalaman horor yang ingin aku ceritakan, silahkan kirim cerita horor kamu di emailku gustigina@gmail.com. Aku Gustigina, bye.